Banyuasin. Bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini tema kita, masih adakah mafia tanah di Kabupaten Banyuasin? Untuk itu saya kedatangan bintang tamu yang tentunya yang menjadi korban dari mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Saya sapa dulu, yaitu Bapak Abbas Urip. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Ya, Pak. Ini kehadiran Bapak ke SWI TV Kabupaten Banyuasin ini tentunya ingin menyelesaikan masalah tanah Bapak yang diduga diserobot oleh oknum mafia tanah yang terjadi di wilayah Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago. Tentunya ini menjadi kerugian bagi Bapak karena lahan Bapak yang diserobot tersebut cukup luas. Nah, tolong Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak sehingga Bapak hadir di SWTV ini untuk mengungkapkan apa permasalahan yang mafia tanah yang masih berkeliaran di Kabupaten Banyuasin ini. Tolong Pak jelaskan. Ya, dapat saya jelaskan bahwa saya adalah keluarga petani, kemudian menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Maka naluri untuk berkebun itu sangat besar, sehingga pada suatu saat saya mempunyai kesempatan untuk berkebun, berusaha membuka lahan kebun di Desa Tanjung Lago dengan cara saya membeli tanah usaha warga yang dalam bentuk sawah ditanami padi. Itu ketika itu pada tahun 2012. Dasar surat mereka SPH tahun 2001. Jadi begitu saya lihat tanaman padi, mereka sudah panen. Setelah saya beli, saya langsung pengukuran hak ke notaris, kemudian langsung saya ditanami sawit. Ditanami sawit ini sampai sekarang sudah hampir 10 tahun, sudah sangat menghasilkan. Artinya setiap bulan 2 kali panen. Nah, ternyata kemarin ketika bulan Agustus, 25 Agustus, saya mendapatkan undangan dari pihak BPN. Saya pertanyakan, kenapa saya diundang, dasarnya apa? Nah, pihak BPN menjelaskan bahwa atas permintaan saudara Junaidi untuk melakukan pengukuran ulang. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mengapa melibatkan saya? Nah, ternyata penjelasan dari BPN bahwa Junaidi ini lahannya itu memasuki lahan saya. Nah, ketika pengukuran di lahan, ada 3 petugas BPN menjelaskan ke kita ingin melakukan pengukuran di lahan saya. Tentu karena lahan usaha saya ini sudah bentuk kebun dan terawat, saya tidak mau dilakukan pengukuran. Ukurlah saja di lahan mereka sendiri kan. Kenapa harus mengukur di lahan saya? Karena menurut keterangan saudara Junaidi ini, dia mempunyai sertifikat, tetapi dia tidak tahu batas-batas sertifikat itu di mana, patoknya di mana, batas tanahnya di mana, sehingga dia mau meminta saya untuk mengasih tahu bagaimana batas-batasnya. Saya kan merasa aneh kan, orang sudah punya sertifikat, namun tidak tahu batas-batas tanahnya di mana. Nah, di situ. Nah, ternyata sertifikat ini sertifikat tahun 2017 yang diterbitkan tahun 2017 oleh BPN. Sedangkan saya menanam sawit itu sejak 2012. Jadi sudah 5 tahun saya baru diterbitkan sertifikat. Nah,
itu tidak jadi masalah, belum jadi masalah kan, cuman pengakuan saja. Nah, itu hari Jumat. Kemudian setelah hari Senin, pihak Junaidi ini yang mengaku namanya Junaidi ini mematok di lahan saya, menancapkan 3 patok berwarna merah. Nah, itu sudah saya terganggu. Artinya benar ini akan ada penyerobotan lahan saya, lahan kebun saya. Sehingga saya berusaha untuk meminta perlindungan hukum ke pihak aparat penegak hukum. Nah, ini lagi dalam proses. Ternyata saudara Junaidi ini merusak pagar saya, pagar kawat berduri saya, pagar kebun saya dirusak. Dia membuat pagar di dalam lahan saya. Nah, makanya saya bingung, kenapa ini bisa terjadi, kekerasan seperti ini, pemaksaan, keinginan seperti ini kan? Kenapa dia tiba-tiba langsung mau rusak pagar saya, kemudian memagar di lahan saya, di dalam lahan saya, tanpa pemberitahuan dulu, tanpa pemberitahuan, dan memagar akses jalan saya, jadi saya tidak bisa masuk karena dipagar oleh saudara Junaidi ini. Nah, kemudian yang terakhir yang saya sangat dirugikan itu, ketika saya mau panen sawit yang saya tanam sendiri, itu dicegah oleh saudara Junaidi, tidak diperbolehkan. Nah, itulah saya merasa sangat dirugikan dalam hal ini. Saya tidak tahu, saudara Junaidi ini katanya membeli lahan ini dari orang kuat di Desa Tanjung Lago. Artinya orang kuat ini orang yang berkuasa di Desa Tanjung Lago. Mungkin keluarganya berkuasa hampir lebih dari 20 tahun. Nah, jadi saya merasa sangat tertekan dengan kejadian ini. Kalau boleh tahu Pak, status surat kita sudah sertifikat atau SPH? Nah, inilah. Jadi status surat kita ini adalah surat SPH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Lago pada tahun 2021. Bukan 2001 artinya ini sebelum yang orang kuat ini berkuasa, kades sebelumnya yang menerbitkan itu. Jadi secara usia SPH kita ini memang 2001, sudah sangat tua. Namun tiba-tiba ada sertifikat pada tahun 2017 ini, sedangkan kita sudah mengusahakan menanam sawit itu sudah 5 tahun lebih. Ini Pak, itu luas lahannya berkisaran 10 hektar ya? Ya. 10 lembar ya, artinya sekitar 20 hektar ya? Ya, itu ada berhimpitan dengan lahan kita itu, ada 10 lembar sertifikat. Jadi 8 sertifikat itu yang berhimpitan, artinya separuh tanah dia, separuh tanah kita. 2 sertifikat itu murni di dalam lahan kita, jadi 4 hektar. 4 hektar yang sudah diserobot ya? Jadi seluruhnya 10 hektar lahan kita itu yang diserobot. Habis semua? Habis. Nah, artinya dengan adanya oknum yang menyerobot ini, apa yang sudah kita upaya-upayakan, apa kita lawan atau seperti apa, sehingga kita untuk memperjuangkan lahan ini menjadi hak kita sendiri, gimana Pak? Ya, karena saya yakin saya tidak bersalah dan saya mempunyai aspek legal. Artinya lahan ini saya membeli dari warga yang mempunyai surat dari Kades Tanjung Lago pada tahun 2001, dan saya usahakan sejak saya beli tahun 2012 di Tanmin Sawit. Ada pekerja saya yang tinggal di situ, setiap hari bekerja di situ, sehari pun tidak pernah tinggal, itu ada. Nah, saya yakin sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuasin nomor 9 tahun 2014 pasal larangan, artinya Kades, Lurah, Camat dilarang menandatangani, menyetujui surat pengakuan hak dari warga yang secara nyata
tidak dikuasai dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut. Artinya warka dari sertifikat ini, surat dasarnya itu Jelas Pak. jelas tidak benar kan? Karena apa? Karena sehari pun tidak pernah kita tidak kuasai lahan ini. Sedangkan syarat untuk warka SPH sebagai syarat untuk sertifikat itu harus dikuasai secara nyata oleh warga yang mengaku mengusahakan nanti selama 3 tahun berturut-turut. Kapan dia menguasai? Sehari pun tidak pernah menguasai lahan kita ini. Nah, tadi Pak sudah ada pengerusakan lahan dan Bapak ada merugikan yang bergerobotan ini. Dengan adanya masalah ini Bapak sudah melaporkan ke pihak aparat hukum Polres. Nah sejauh ini sudah ada upaya dari pihak Polres untuk turun ke lapangan atau bagaimana? Jadi dari pihak aparat penegak hukum sudah memanggil saksi-saksi, terutama yang tempat kita yang beli lahan itu kan, yang punya surat yang mengusahakan sejak awal dalam bentuk sawah. Jadi sudah mereka dimintai keterangan, kemudian saya juga sudah diminta keterangan, kemudian pihak Junaidi ini sudah juga dimintai keterangan. Namun walaupun sudah dimintai keterangan, saudara Junaidi ini masih ngotot, masih terbukti melarang saya untuk panen di lahan sawit saya yang tanam sendiri. Nah itu yang saya sesalkan. Kenapa dia ngotot melarang saya, padahal apa haknya situ? Sedangkan saya tanam sendiri sawit ini kan, sawit saya tanam sendiri, bukan sawit orang lain, saya tanam sendiri. Nah itulah yang saya sesalkan dari sejenis mafia lah seperti ini mungkin ini. Ini Pak, dengan terbitnya surat dari sertifikat dari pihak Junaidi ya tadi ya, tentunya kita sangat ada kejanggalan dengan terbitnya sertifikat ini. Tentunya dasar-dasar yang terbit SK ini yang jadi pertanyaan. Nah tentu kita sudah melakukan somasi atau gimana Pak terhadap BPN, karena BPN ini sudah jelas kata Bapak tadi, ketika sertifikat keluar dia tidak tahu di mana patoknya. Nah itu sudah ada suatu bukti bahwa kejanggalan lahan yang dibuat, sertifikat yang dibuat oleh pihak BPN ini ada tanda tanya, ada oknum-oknum yang bermain di BPN sehingga sertifikat ini terbit dengan secara mulus. Sekarang ini apa yang perlu Bapak lakukan terkait dengan BPN ini? Apa kita melaporkan ke Kanwil atau bagaimana? Atau kita sedikit ada langkah-langkah yang lain, pengacara dan sebagainya, Pak? Jadi tentu saja ini sudah menjadi masalah hukum. Artinya saya juga harus meminta perlindungan hukum. Salah satunya mungkin yang disebutkan Bapak tadi melalui pengacara. Mungkin pengacara yang lebih ahli tentang hal-hal yang mungkin perlu dilakukan, langkah-langkah yang ke depan seperti apa terkait dengan masalah hukum yang saya hadapi ini. Karena bagi saya berat ini, karena ini saya sudah usahakan 10 tahun lebih. Jadi setiap hari Sabtu, Minggu libur, dan hari lain pun begitu, hari Senin, Selasa yang menjadi libur, saya rutin ke kebun dan merawat kebun dengan baik. Ternyata sudah menghasilkan, ada orang yang mau mengambil secara cuma-cuma. Nah itu yang saya... Bapak sudah lihat sertifikat dari Pak Junaidi? Atau ini surat saya, ini surat kamu? Sudah saling banding? Jadi saudara Junaidi ini membawa fotokopi sertifikat. Fotokopi, sertifikat asli bukan? Ya, fotokopi sertifikat dan juga atas nama orang lain. Atas nama Nyai Rostiana yang masih anaknya orang yang berkuasa ini. Kemudian Ki Agus Tarmizi masih pamong desa lah istilahnya di situ. Nah, atas nama 2 orang ini, makanya saya tidak menanggapi saudara Junaidi ini kan. Dia menyampaikan bahwa itu lahan dia, cuman sertifikat nama atas orang lain. Sudah itu dia tidak tahu batas-batasnya, mau minta tunjuk sama saya. Gimana orang punya sertifikat nggak bisa menunjukkan batas tanah sendiri kan? Jangan-jangan itu sertifikat bukan di tempat lahan saya, di tempat lain kan? Artinya semacam sertifikat mencari tanah ini, seperti kesannya bagi saya kan.
Karena di tempat saya itu tidak ada patok-patok batas-batas yang sudah ditetapkan oleh BPN kan itu, karena kita kuasai, tidak pernah sehari pun tidak kita urus, kita rawat. Oke Pak, saya potong sedikit. Ya. Itu dengan terjadinya kasus ini sudah seberapa upaya yang sudah dilakukan sehingga ini untuk mempertahankan hak kita ini, upaya yang sudah dilakukan sudah sebatas mana itu? Ya, jadi perlu saya jelaskan juga bahwa sejak tahun 2012 saya lakukan parit keliling lahan saya. Itulah bentuk saya untuk menyatakan penguasaan lahan saya. Saya lakukan parit keliling. Kemudian ketika 2012 sudah setahun lebih, saya lakukan pagar dengan kawat berduri sampai sekarang. Nah, ketika dirusak oleh saudara Dino inilah yang menyebabkan saya dirugikan. Oke Pak, ini mungkin yang terakhir ya, harapannya dengan adanya sengketa lahan ini, mungkin Bapak ingin ini diselesaikan secara kekeluargaan atau pihak yang melakukan penyerobotan itu bisa kita berharap mereka mengembalikan lahan itu ke pihak kita, atau pesan apa yang disampaikan kepada pihak-pihak? Kalau kita Pak, saya melihat saya sebagai benteng terakhir sana, karena di belakang saya ini itu banyak lahan warga terang. Nah, kalau saya bisa sampai di Serobot, lahan saya bisa dikuasai, lahan saudara-saudara kita petani-petani terang itu, yang lain itu hampir dipastikan juga bisa diambil alih. Artinya saya di sini dan bukan posisi saya pribadi, saya juga untuk membantu masyarakat terang untuk supaya tidak sampai juga di Serobot seperti itu. Kemudian kita berharap pihak penyerobot ini tidak meneruskan untuk mengambil alih lahan kita ini. Jadi karena kita melihat proses penerbitan sertifikat ini, artinya memang sertifikat ini kan data otentik negara. Cuman dasar penerbitan ini, warkahnya ini kan kita perlu pertanyakan, kenapa bisa diterbitkan warkah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mungkin ini saja Pak obrolan singkat, mungkin sudah jelas apa permasalahan yang dialami Pak Abbas Kurit. Tentunya kita tuh prihatin dan mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan dan Bapak perjuangkan bisa berhasil. Tentunya kita harapkan dengan adanya kejadian ini tidak ada lagi mafia-mafia tanah di Kabupaten Banyuasin. Hal ini tentunya tak lepas dari peran dari pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memastikan hak lahan tanah warga masyarakat yang sudah berusaha di wilayah tersebut. Dan juga kita berharap adanya mafia-mafia tanah yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, tentunya kita peran dari pihak aparat hukum agar bertindak dengan secara tegas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak obrolan saya. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya akhiri, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.